Halo, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Biologi Sel. Sebelumnya saya perkenalkan, saya adalah Merkuria Karyantina, SPMP, dosen Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pada mata kuliah Biologi Sel ini, kita akan membahas tentang metabolit. Jadi metabolit itu adalah suatu zat yang disusun maupun dihasilkan dalam penguraian hasil metabolisme. Ini ada bagian yaitu ada sekret atau hasil sekresi, ini proses mengambil atau membongkar zat makanan. Kemudian ada ekskresi atau ekskret, itu dibuang oleh bakteri. Kemudian ekskret ini berupa gas atau zat organik yang berupa asam. Dalam penyelidikan dengan tabung Dunham dan inokulasi pada media agar. Di sini kita bisa melihat senyawa-senyawa metabolit. Kemudian beberapa gas yang dihasilkan atau yang disebut senyawa metabolit ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida di sini adalah hasil pernafasan aerob atau anaerob. Kemudian dia mengandung sedikit larut dalam cairan. Kemudian ada banyak timbul buih. Kegunaannya ini untuk proses fotosintesis dan keasaman tanah. Jadi ada CO2, kemudian ada H2O menjadi H2CO2, kemudian terurai lagi menjadi H+ dan HCO3. Yang kedua, ini adalah hidrogen, gas hidrogen. Gas hidrogen di sini timbul bersama CO2. Dan ini merupakan penguraian karbohidrat atau asam amino, di mana sebagai contoh itu E. coli, dia menguraikan asam semut HCOOH menjadi CO2 dan H2. Yang selanjutnya adalah metan, CH4, gas metan. Ini adalah hasil peruraian bermacam senyawa organik di tempat yang berair. Yang berperan salah satunya adalah Methanobacterium omelianski dalam kondisi anaerob yang menghasilkan gas metan. Sebagai substratnya itu adalah asam cuka. Di sini ada asam cuka adalah CH3COOH diurai menjadi CH4 plus CO2. Selanjutnya ini ada nitrogen, gas nitrogen. Ini hasil peruraian nitrat maupun nitrit. Prosesnya namanya denitrifikasi. Terjadi di tempat tertutup di mana terdapat kekurangan udara. Di sini bisa mengurangi kesuburan tanah, terutama hubungannya dengan tanah. Bakteri yang berperan diantaranya adalah Thiobacillus denitrificans. Yang selanjutnya gas senyawa metabolit yang berbentuk gas adalah hidrogen sulfida atau H2S. Ini adalah hasil penguraian protein dan senyawa lainnya yang mengandung belerang, jadi ada unsur belerangnya. Hasil memang tidak banyak. Ini proses terjadi pada saat pembusukan bangkai serta penguraian sulfat di tempat yang agak basah atau becek. Bakteri yang berperan diantaranya adalah Desulfovibrio desulforicans. Kemudian yang selanjutnya kita sebut namanya itu amonia. Ini hasil peruraian senyawa protein dan senyawa lain yang mengandung hidrogen. Prosesnya ini namanya deaminasi. Dengan enzim urea, dia mereduksi nitrit. Proses deaminasi ini adalah pembongkaran protein menjadi asam amino, dibongkar lagi menjadi amonia oleh salah satunya yang berperan adalah Clostridium sporicans. Dengan bantuan enzim urease, urea diurai menjadi amonium karbonat, kemudian terurai menjadi amonia, CO2, dan air. Reduksi nitrat oleh bakteri denitrifikasi, nitrat disusup menjadi nitrit, kemudian direduksi lagi sehingga timbul namanya amonia ini.
Jadi ada prosesnya agak panjang. Kemudian selain gas juga dihasilkan metabolit itu juga ada yang berbentuk asam. Jadi asam-asam yang dihasilkan dari proses metabolisme ini berupa asam organik dan asam anorganik. Ada yang berubah menjadi garam dan ada yang digunakan sebagai substrat oleh mikroorganisme yang lain. Ini dimanfaatkan untuk tujuan bakteriologi dalam perusahaan dimanfaatkannya. Contoh asam yang dihasilkan ini adalah asam belerang, asam nitrat, asam susu, asam cuka, dan asam lemak. Ini contohnya adalah asam belerang. Bakteri belerang yang bisa memecah atau memetabolisme belerang ini mengoksidasi H2S menjadi es sulfat bebas atau menjadi asam belerang yang sifatnya anorganik. Jadi ada 2H2S ditambah oksigen menjadi 2H2O ditambah 2S sulfat. Kemudian 2 sulfat ini ditambah 2H2O dan 3 oksigen menjadi 2H2SO4. Ini adalah asam belerang. Dilakukan dengan jalan kemosintetik dengan proses kimia maupun fotosintetik ini terjadi di dalam tanah. Kemudian perlu kondisi asam. Yang kedua ini ada asam nitrat NO3. Ini ada kegiatan bakteri nitrifikans di mana amoniak direaksi menjadi nitrat oleh nitrosomonas dan mikrococcus. Kemudian nitrit ini diteruskan mengoksidasinya oleh nitrobakter kemudian menjadi asam nitrat. Ini asam nitrat ini akan menambah khususnya di tanah, menambah kesuburan tanah. Yang selanjutnya adalah asam susu. Ini merupakan hasil penguraian bermacam-macam senyawa organik, bahan organik, contohnya fermentasi karbohidrat atau gula oleh bakteri susu menghasilkan asam susu. Gula laktosa ini adalah substrat dari Streptococcus lactis dan Lactobacillus. Jadi gula laktosa yang ada pada susu ini adalah substrat dari Streptococcus. Kemudian Streptococcus lactis ini akan menghasilkan 1% asam susu, sedangkan Lactobacillus akan dari genus Lactobacillus ini menghasilkan 4% asam susu, di mana dia akan merusak gigi. Yang selanjutnya adalah asam cuka, CH3COOH. Alkohol di udara terbuka akan berubah menjadi asam, di mana timbul karena kegiatan asidobakter yang sifatnya itu aerob. Jadi ini ada etanol ditambah CO2 bebas menjadi asam cuka ditambah H2O ditambah energi, di mana dia akan mempercepat terbentuknya asam cuka. Untuk mempercepat terbentuknya asam cuka tersebut perlu pengudaraan yang baik. Yang selanjutnya adalah asam lemak. Contohnya adalah asam propionat, ini yang berperan dalam pembuatan keju di Swiss. Asam butirat ini akan menghasilkan butil alkohol, aseton, isopropil alkohol. Kemudian ada asam valerat, asam kaproat, kemudian ada asam kaprilat. Selanjutnya tadi ada bentuknya gas, kemudian bentuknya asam. Ini ada yang berupa toksin bakteri. Ada 2 macam. Yang pertama itu eksotosin. Ini mudah dipisahkan dengan proses penyaringan. Jadi dia menempel pada bakteri kemudian disaring bisa terpisahkan. Contohnya ini bakteri difteri, tetanus, kemudian botulinum. Kemudian toksin dari golongan eksotosin di sini mudah terurai dengan perebusan atau penyinaran yang kuat dan berbahaya jika masuk ke peredaran darah. Kemudian ada yang sifatnya endotoksin, ini berada di dalam sel, belum bisa dipisahkan dari dalam bakteri. Jadi masih agak susah terikat di bakteri. Yang selanjutnya adalah namanya termogenesis, proses respirasi yang akan timbul panas sebagai hasil samping energi. Ini juga senyawa metabolit yang dihasilkan oleh proses metabolisme. Contohnya dalam kandang ternak itu suhunya
bisa terjadi peningkatan 50-60 derajat Celcius. Kemudian ada fotogenesis. Ini menimbulkan cahaya. Fotogenesis, fosforesensi, kemudian luminesensi. Ini pada bakteri Photobacterium sp, terdapatnya pada ikan yang membusuk, ada oksigen, kemudian garam tinggi. Dia menimbulkan proses sehingga timbul cahaya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi metabolit pada bagian dari mata kuliah biologi sel. Semoga bermanfaat, selamat belajar, jaga kesehatan, dan terima kasih.